Kalau Betul. memang secara hukum dengan mau melakukan ini, mengungkap ini, sebenarnya kan sudah mudah. Iya, Ya kan? tinggal buka Tinggal CCTV, buka aja kok. Ya, itu buka CCTV, kebenaran terungkap. ini kebenaran itu kan akan membuktikan. Mm-mm. Kenapa ini sampai di stop? Tentu ya banyak yang terlibat. Sekarang ini kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa ada 7 terpidana yang berada di dalam penjara yang bisa menghabiskan waktunya sampai mereka meninggal di penjara. Yang harus kita lakukan terkait dengan terpidana, ayo ya, yang tukang ojek bisa melakukan penegakan hukum, yang pengacara bisa, yang media bisa. Si jalan kaki Jeporo Jakarta bebaskan itu terpidana kasus Minacer kok. Yes. Luar biasa. Hah? Kasusnya yang mengikuti berita-berita ini, tapi apakah udah tuntas atau belum ini? Belum, Pak. Makanya ini saya jalan. Belum. Malah yang datang kan Hercules ke sana. Betul, betul, betul. Kalau Hercules datang kan, terus bagaimana aparat manusia? Kenapa Iya, nggak malu gitu? betul. Ini yang jadi politik masyarakat, macam kami melihat nih kok Kapolri Mah yang ngasih paketan tuh KRK Channel, bukan Kak Erwin Semit. tinggal sangat lemah Kapolri waktu pada saat Ya Kak ya. kok bisa preman yang turun itu. Terus Oh, Pak ada yang doa ini Pak. Semoga warungnya Pak Jimmy rezekinya lancar, amin, sukses. amin, ya Rabbal. Nah, iya karena beliau baik. Aku mau cari cacasan katanya boleh Pak di sini. Alhamdulillah. Mantap. Jadi kasus Cina ini Pak sampai sekarang kan belum beres. Belum beres Kok Pak. malah terus tahu-tahu hilang gitu ya? Ya. Kesannya ya. Nah, Kira-kira kalau diungkap lagi masih bisa ya? ya bisa. Makanya gini loh Pak. Saya ini melakukan aksi ini mau menemui Pak Prabowo. Nah, Karena kasus ini insya Allah bisa terurai dengan campur tangan Pak Prabowo sebagai presiden. Karena ini kan sudah PK ditolak, ya. Karena PK sudah ditolak, maka menurut saya yang awam hukum, ya udah aku matur bapakku yang tertinggi. Bapak tertinggi di Indonesia kan presiden. Ya udah, aku pokoknya ngotot pengen ketemu presiden, nggak mau ketemu yang lain dulu. Ketemu presiden pokoknya. Aku minta ungkap kebenaran. Kalau kebenaran terungkap, maka 7 terpidana ini kan bisa jadi PK-nya udah ditolak nih. sudah ditolak, Pak. Telat ininya Pak. Luar biasa ya, telat. Ngomongnya telat ya? Kok iso ya? PK-nya sudah ditolak. Nah, karena PK ditolak, saya memang ke presiden. Nah, soalnya mau kemana lagi wong PK ditolak? Ya, ini jalan ke dia. Iya, satu-satunya ke beliau. Nah, Beliau yang bisa memberikan satu tekanan tekanan terhadap instansi-instansi terkait. hukum ya. Iya, para hukumnya. Dan memang kalau secara politik banyak polemiknya. Iya. Tapi Betul. di situ ya kan, terutama unsur-unsur Polri. Ini Bapak kok malah pinter ya? Bapak cerdas. Pak, punten. Menurut Bapak, Pak Jimmy, Pak Prabowo mau nggak nemui saya dengan saya membawa suara ini? Ya, kalau menurut saya kalau memang kasus itu memang ada yang mau mengungkap, ya apa salahnya? Karena kemarin melalui Hercules nggak ada jalan keluar. Iya. Punya rombongan-rombongan begitu apakah mungkin mencari yang apa nih, yang comblangnya ini loh, yang Iya. jubir-jubir lapangan itu, apa mungkin bisa selesai? Betul, Pak. Ya kan? Kalau Betul. memang secara hukum dengan mau melakukan ini, mengungkap ini, sebenarnya kan sudah mudah. Iya. Ya kan? Tinggal buka Tinggal CCTV, buka aja kok, ya, itu buka CCTV, kebenaran terungkap. kebenaran itu kan akan membuktikan. Mm-mm. Kenapa ini sampai di stop? Tentu ya
banyak yang terlibat. Oh, mantap Ya, ya. kan? Analisanya Pak Jimmy Yang jelas kan gitu. mantap, well. Jadi yang saya bingung nih ya, apalagi saya lihat kayak gini langsung adem, langsung Ya. tenang. Terus nggak bisa diungkit lagi apa memang disengaja. Nah makanya kita ramekan Mbak. Jadi saya sampai rela jalan kaki dari Jepara ke Jakarta tuh untuk meramekan ini lagi. Dia diungkap. Diungkap. Saat ini kan tidak mengenai kita. Tetapi kalau ini nggak dilawan, gitu terus dan sampai anak cucu kita. Cucu kita. Kapan mau selesai? Nah, Nanti bahkan anak cucu kita bisa mewarisi ini lagi. Nggak selesai lagi. Jadi sebenarnya gini, sekarang ini saya, kenapa ketika media mau wawancara saya menolak. Kalau seandainya temanya Agus. Nah menurut saya kita ini ya ketika diberikan kesempatan, diberikan waktu, berada di posisi, umpamanya di televisi, di media. Nah kita pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat. Nah kalau kita membicara masalah Agus, uang donasi, ini sudah tidak lagi bermanfaat. Sekarang ini kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa ada 7 terpidana yang berada di dalam penjara yang bisa menghabiskan waktunya sampai mereka meninggal di penjara. Yang harus kita lakukan terkait dengan terpidana, ayo ya, yang tukang ojek bisa melakukan penegakan hukum, yang pengacara bisa, yang media bisa. Jadi menurut saya ya, memang jadi pendapat saya, siapa yang bisa disebut sebagai penegak hukum? Sebenarnya menurut undang-undang memang penegak hukum itu adalah pengacara, polisi, jaksa, hakim, itu penegak hukum. Tetapi menurut pendapat saya, siapa yang dimaksud dengan penegak hukum? Penegak hukum adalah orang yang menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, menggunakan uangnya, ya, menggunakan hartanya dalam rangka mengungkapkan kebenaran agar melahirkan keadilan. Itu namanya penegak hukum. Pak Lutfi penegak hukum kan? Penegak hukum. Netizen penegak hukum bukan? Penegak hukum. Kenapa? Karena dia menggunakan pulsanya, menggunakan kuotanya untuk melahirkan keadilan. Itu penegak hukum. Nah, jadi polisi apakah dia penegak hukum? Kalau dia menggunakan seragamnya, menggunakan keilmuannya, menggunakan senjatanya justru untuk menganiaya, dia bukan penegak hukum. Pada sore hari ini Pak Lutfi lagi mengelilingi, yang mungkin seperti yang kawan-kawan lihat. Posisi kami berada saat ini adalah di Patung Kuda dan beliau lagi mengelilingi, ya seperti kawan-kawan lihat yang saya zoom ya. Pada sore hari ini mungkin seperti yang kawan-kawan lihat, saya zoom ya sebentar. Setelah Pak Lutfi sudah 2 kali putaran mengelilingi yang ada di depan ini. Sudah 2 kali putaran beliau berkeliling di depan. Sudah 2 kali putaran beliau mengelilingi Bundaran HI ini. Dan beliau duduk karena sudah mulai terasa lemas, sepi guys.
di Jakarta yang selalu menemani dan memberikan tempat layak buat istirahat kami. Terima kasih Bang RJJ, Bang Roni berserta risinya yang telah ikhlas untuk evakuasi kami, memberikan tempat yang layak buat kami. Terima kasih Bang RJJ, semoga apa yang telah Bang RJJ, Kang Roni, istrinya keluarkan, Tuhan gantikan yang lebih besar dan berkah. Buat Bunda Atun yang pertama kali saya masuk ke ranah Istana Negara sudah bersikap Masya Allah. Terima kasih Bunda Atun yang memang dari pertama kali datang langsung menyambut kehadiran kami. Satu perwakilan Jakarta yang hadir dengan menenteng membawa makanan buat kami. Terima kasih Bunda Atun, semoga Allah menggantikan apa yang telah Bunda Atun keluarkan buat dari perjalanan kami, tentunya yang lebih besar dan berkah. Terima kasih orang-orang baik yang selama ini mendampingi kami dari pertama kami berjalan sampai mendetik hari ini. Saya JPD Setia Nugraha, mohon dimaafkan buat rekan-rekan. Mohon dimaafkan sekali karena tugasku di Jakarta selesai. Pati itu pejabat tinggi kan maksudnya Pak? Perwira tinggi dan keadilan saya. Yang saya bingung Kapolri itu Mas Sigit sebagai Kapolri melempem loyo, nggak ada gregetnya. Nah gini Pak, menurut Bapak, seorang Kapolri kok loyo, itu ada masalah nggak? Ya ada masalah. Kalau nggak ada masalah galak. Orang kalau nggak punya masalah Pak, berani galak ya kan? Saya bingung dia bisa nggak ada gregetnya itu. Tuh kan, ini rakyat biasa loh Jenderal, bisa nganalisa gitu. Iya. Gregetnya sama sekali. Gak apa-apa Pak, Kok biar malah, didengerin Pak. kok malah Hercules yang turun tangan. Nah, terus brimobnya itu bagaimana? Ada di Polri kan ada unsur-unsur degananya, ada brimobnya. Berarti anu ya Pak, Dilewati yang begitu Nah. itu. gimana coba? Malah Hercules dan kawan-kawan yang turun. Kan itu secara hukum juga nggak masuk, secara sosial juga menakutkan. Bawa kelompok. Kalau nanti orang Cirebon nggak terima apa bisa nggak pulang itu kelompok Hercules. Ya kan? Karena sudah ngatur kekuatan luar. Ini hari ke-44. 44. Saya sudah dari Jepara sampai sini. Saya jalan kaki beneran. Ini kaki. Loh iya Pak, ini kakiku pada lecet-lecet loh Pak. Kalau beliau enggak, Ganti sepatu bengkel 5 kali. Ya? sandal 5 kali. Ganti sepatu 5 kali. Luar biasa. Ya siapa tahu dengan melakukan Meter dekat istana, kapan sampainya istana? Karena gini guys, istana itu tidak boleh kita dudukin, bolehnya diputerin. Depan aja disuruh ya. Iya. Kemarin aku diusir kok. kalau duduk kita nggak boleh. Iya. Dicurigai. Kemarin istananya kan gitu. Saya diusir. Kemarin. Padahal baru setengah jam di situ. Nggak apa-apa nanti kan melalui stay nanti kan ada di situ, nanti kan melalui kami lebih bagus melalui belakang jadi ada masjid Ya ya ya. kan melalui seknek. Jadi kalau istana itu nanti sampai kalau lewat depan ini nggak mungkin, sampai harus lewat belakang. Oh ya Ada tahu. itu, ada kali. Tahu. Kalau dari sini jalan ke sana. Tadi saya lewat situ Pak. Kan saya Di dari RRI. Istiqlal. Atau dari Istiqlal sampai terus lewat Juanda. Iya Mabes. betul. Betul Mabes, Mabes. terus nanti sampai pintunya yang dekat masjid. Nanti yang dekat masjid muter lagi kemari. Nah, nanti masuk di pintu kecil itu.
Kalau dari depan nggak mungkin ya Pak ya? Dari depan udah nggak mungkin Pak. Nanti di situ kita bisa ketemu sekretaris kabinet, sekmil, sekretaris militer, diatur di situ. Tujuan ini pertemuan diatur. Dan kontek-kontekan bersama. Ini Bapak pengalaman ya malahan ya? Kan dulu kan saya sering masuk ke situ Pak. Oh. Istana itu melalui seknek. Itu kan nggak berubah, yang berubah itu kan bangunan-bangunannya aja. Yang dulu kan nggak bagus, sekarang bagus, itu aja. Renovasi dan Guys, gini guys, ini ya, jangan salah paham. Target utama adalah ketemu Pak Prabowo. Ketemu Pak Prabowo itu bisa di Istana, bisa di Kertanegara, bisa di Hambalang, bahkan bisa di Masjid Istiqlal. Atau ketika saya di tengah jalan, sedang jalan, langsung dijemput utusan Prabowo, kan bisa. Ingat ya guys, tujuannya bukan menduduki istana, tetapi ketemu Bapak Presiden Prabowo. Clear ya? Kalau cuma menduduki istana gampang. Izin sama penjaga masuk istana bisa, tapi kan duduk doang. Bukan ketemu Pak Prabowo. Jadi ini saya luruskan ya guys. Tujuan saya sejak awal itu ketemu Presiden Prabowo. Namanya ketemu itu bisa di istana, bisa di rumah Kertanegara, bisa di Hambalang, bahkan bisa di tengah jalan pas aku lagi jalan-jalan, digaruk beliau, bisa ketemu, itu kan dahsyat. Terima kasih Bapak. Sekarang ini kita ini juga ya sebenarnya kalau kita masyarakat biar orang nggak salah itu nggak jadi kan jadi tumbal Pak. Iya, nggak jadi tumbal. Tapi saya berusaha itu kemana ya? Itu tadi seperti Bapak ucapkan tadi. Kertanegara. Sampai ke anak cucu dan Oh kita ya. Kalau nggak dibereskan. Kalau nggak di kasus itu giliran yang terlibat orang-orang gede, ada apa kotor ada. Iya. Itu di Tasik kemarin. Iya. Langsung ke bawah. Itu kan juga sangat viral sekali di hadapan kita. Tidak ada digital begini, kita makin berani kita. Pak Lutfi bisa minta bantu Kang Deddy buat ketemu Pak Prabowo. Bisa. Tetapi bisa juga dibantu orang lain selain Pak Deddy. Pokoknya intinya gini loh guys, mbuh piye carane aku kudu ketemu beliau. Artinya siapapun yang mau bantu, ya saya sambut dengan bangga dan bahagia. Boleh KDM, boleh tim elangnya, boleh wartawan senior yang punya akses ke ring satunya, kan begitu guys. Santai aja guys. Penting Anda berdoa, saya dan teman-teman yang di sini tak mencari cara. Ngono loh, jangan belum sulit Pak, nggak bisa Pak, nggak mungkin, jangan gitu. Jangan ada pemikiran kayak gitu. Nah, Jalan dulu, laponin dulu. Jangan gitu loh. Itu tinggal kan. Ya, itu jadi gini, nggak mungkin kalau langsung presiden. Ya kalau prosedural nggak mungkin. Kalau kita pakai cara realistis nggak mungkin. Lah aku kan bapaknya ngasih semangat. Jalur langit. Jangan kayak gitu ya Pak. Kan aku jalur langit guys. Hawa kayak gitu lawan. Sudah hawa. Nah tuh kata Pak Jimmy, jangan sampai pesimis, karena pesimis itu bisa membuyarkan. Biarkan itu hawa setan. Keren, mantap. Alhamdulillah malam ini saya dapat narasumber yang jos gandos kotos-kotos. Kata Soimah begitu. Bikin kita malas. Gak boleh pesimis. Gini loh guys, hidup itu tidak sekedar prosedur, hidup tidak sekedar logika, hidup tidak sekedar realistis. Ada jalur lain yang sangat dahsyat, namanya jalur langit. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Kalau jalur natural nggak bisa, jalur realistis nggak bisa, jalur logis nggak bisa, jalur prosedur nggak bisa, wes pasrah karo Gusti Allah. Jalur langit Pak. Nah, jangan putus asa. Nah, jalur langit itu Pak bisa terbuka kalau kita tekad bulat, yakin, hakul yakin, tidak. Loh, kalau namanya pesimis kan nggak hakul yakin Pak.
Wah, Ini gitu. loh, ini, Pak. Jadi, Gitu guys, ayo. orang-orang putus asa itu lawan, itu setan di sini. Nah, Gitu. gini loh guys, netizen yang terhormat, doakan saja. Gak usah diganja-ganjain nih Bas Bang Jeporo. Diganja itu gini loh, ah itu sulit, ah itu anu, gak usah begitu. Ada boleh kalimat itu jangan tinggi. Iya. Karena sehebat-hebatnya Pak Prabowo, kalau hatinya udah digerakkan Gusti Allah untuk ketemu saya, Pasti dia mau. Insya Allah kan. gitu, Dia ngomong sama siapa itu bisa kok beliau. gitu guys. Ya, masyarakat. Dia butuh. Itu Dia udah ucapkan kita saling membutuh, Nih Pak Jimmy malah begitu. saling mengisi kan. Kita dengarkan Pak Jimmy. Ucapan Prabowo, kita saling mengisi, saling memberikan. Karena saya adalah pilihan rakyat. Jadi momentum itu kan kita pakai. Nah betul Kak Idam. Kalau gitu sambangi istana tiap hari Pak Lutfi. Betul, itu yang aku lakukan guys. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Gini loh ya, punten. Jangan bosan-bosan. Ini tak buka rahasianya. Kenapa saya tidak mempersiapkan surat izin prosedural? Kalau prosedural, kita ya buntu oleh prosedur. Karena misalkan sudah surat ini, nanti dibilangin belum surat itu, belum. Aku malah bingung surat-suratan. Suen, loh, Pak Jimmy aja ngerti. Gitu guys. Jadi bukannya saya menggambarkan, bukan. Sekelas saya rakyat jelata, rakyat biasa ini, kalau nggak mengandalkan jalur langit, jalur apa? Jalur prosedural. Dipersulit dengan prosedur. Oke Pak? Jalur orang dalam, ya kalau orang dalamnya mau bantu beneran. Kalau enggak, kemudian jalur logika, apa meneh logika malah ratakan toh Pak? Ya satu-satunya pokoknya pasrah jalur Gusti Allah, didukung doanya para netizen yang budiman. Gitu guys. Oke, yuk semangka, seger. Mantap. Loh iya toh Bapak? Iya. Maka kan seger. Ya kan? Kalau lihat Pak Lutfi gak ngotot di depan istana, tenang bro. Ngotot itu ada seninya. Kalau sekedar ngotot kegebuk, otot kita putus. Kita kan ngotot koplo. Nah, gini guys, nggak ini Kak Idam bener loh, aku suka. Jadi kalau lihat Pak Lutfi gak ngotot di depan istana, bener. Justru gini guys ya, aku suka dengan netizen yang berani komentar jujur kayak gini, sehingga kita bisa diskusi, bisa ketemu solusi. Jadi teruskan Kak Idam, jangan Kak Idam Jufri ya, jangan ragu untuk mengkritik saya, memberi apa second opinion atau opini yang berbeda. Saya suka. Ini yang berbeda. Ya, karena gini, kalau saya tidak bisa menerima opini yang berbeda, dan berarti saya bukan pejuang dong Pak. Bukan berjuang ya. Itu namanya diktator toh. Kita harus bisa nampung dulu. Nah, tapi bener Kak Idam ya bahwa saat ini aku belum ngotot. Tapi ingat Kak, maksudnya gini ya, ini sekedar apa ya penjelasan bahwa ngotot itu ada seninya. Jangan sampai asal ngotot kegebuk ototnya putus ya toh Pak. Ya. Jadi saya ngotot Kak Idam, tetapi gini Kak, ada seninya Kak.
Makanya saya bilang begini, mbuh piye carane aku kudu ketemu Pak Prabowo. Mbuh piye carane itu mengandung satu, keyakinan yang tinggi terhadap skenario Gusti Allah. Yang kedua, mengandung perjuangan yang sangat optimal. Mbuh piye carane itu tidak sekedar pasrah loh Pak. Sia-sia ya. Tidak, kita berjuang semaksimal mungkin itu. Kemarin aja dari Demak ya, dari Pati mana Pak? Dari Pati atau dari Jepara ini? Senin sudah ketemu Rabu, amin Kak Idam, mantap. Dan kaki luar biasa. Ya Hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Mudahkanlah Pak Lutfi untuk ketemu dengan Pak Prabowo, amin. Keren ini doanya. Betul. Ya Hayu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Mudahkanlah Pak Prabowo saya ketemu mudahkanlah Allah saya ketemu dengan Pak Prabowo. Ayo semangat, ini Pak Jimmy yang baru ketemu aja semangka kok. Betul ya Pak ya? Betul. Ayo guys, masa Anda yang memantau saya dari jalan kaki? Dapat tambah energi ini Pak. Nah iya. Semangat ya. Pokoknya yang kata sarah-sarasan itu dilawan. Aras-arasan dilawan, pesimis dilawan ya Pak? Pesimis dilawan. Itu dengarkan kata Pak Jimmy guys. Jadi Anda kalau jajan di sini dapat plus ceramah dari Pak Jimmy, motivasi. Jangan aras-arasan, terus pesimis, lawan. Lawan ya Pak. Betul Kak Idam. Jadi guys tolong ini ya, jangan salah pahami ini komen-komen Kak Idam. Ini justru komen-komen yang menurut saya menyehatkan diskursus, menyehatkan dialektika nih bahasa kerennya. Jadi makanya saya sekali lagi nanti yang saya percaya jadi moderator di Ajaib Lutfi, jangan baper. Saya aja nggak baper. Jadi jangan suka nyekip, jangan suka menghapus komen yang nyolowedi, yang tidak selaras dengan kita. Jangan. Sekasar apapun biarin dulu tak baca nih. Nanti kita mainkan. Kita bedah, kita mainkan. Kita ambil hikmah dari situ. Betul. Yes Kak Niadian. Jadi ini ya, ini ada komentar keren Pak. Pak Lutfi menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yes. Jadi begini guys, menyerahkan itu tidak dengan pesimis. Jadi hasil akhir itu hak Allah. Tetapi saya berjuang semaksimal mungkin dengan tenaga yang ada, dengan kecerdasan yang ada, kemudian dengan kecermatan serta koneksi yang kita punya. Kita kerahkan semua semaksimal mungkin. Makanya itu bahasa wong Jepara itu mbuh piye carane, kerahkan semua sampai ketemu. Nah, kan gini guys, kalau kata santri, kata Pak Ustadz nih, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Allah, jadi salah satu kemahaadilan Allah itu karena beliau memberikan satu otoritas. Aku akan memberimu apapun sesuai prasangkamu. Adil kan Pak? Nah, itu salah satu ciri keadilan Allah adalah beliau mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Makna terdalamnya adalah upayakan semaksimal mungkin, nanti akan aku kasih setimpal bahkan lebih. Terima kasih Pak Jimmy yang punya warung dan krunya. Kak, namamu siapa Kak? David. Oh ini anaknya Pak Jimmy namanya Kak David.
ketika sudah mepet Kak Budi datang mentraktir. Saya nanti Gimana Pak Jimmy? dengan pemalangan Heeh. misalnya ya katakanlah darurat Darurat gimana Pak? mungkin di sini aja. Memang boleh Pak? Boleh. Enggak ngomong di belakang. Oh, alhamdulillah. Ya, besok malam rencananya Pak. Kita kan nggak pulang ke tempatnya teman, karena paginya kan mau ke HI. Cuma kita ini baru tadi bingung. Bingungnya itu nginepnya di mana? Karena kalau di masjid kan belum tentu boleh Pak, di masjid di luar. Nah, kalau Pak Jimmy bilang begitu ya alhamdulillah. Kemudian temannya di sini lagi mandi gitu. Kan security tak ada tuh. Siap, nggih. Ya kan? Pak, tapi dari Kertanegara ke sini jauh nggak? Enggak. Kan bisa rencana ke Kertanegara aku. Ini kan kita bisa dari sini ke Kertanegara naik bus busway. Itu atau dari sini itu Kertanegara, ya kan? Mm-mm. Polda Metro Jaya belok kiri, Mm-mm. belakang Polda Metro Jaya, belakang apa itu Mandiri. Oh, Belakang Mandiri itu kan perumahan menteri tadi. heeh. Kertanegara. Di Kertanegara 1, Kertanegara 2, 2, 3, 3, yang 4 Pak Prabowo. Prabowo itu kan perumahan menteri. Ya, heeh. Itu kan aksesnya masuknya dari antara Telkom sama Mandiri nanti. Nanti ada Oke. jalan situ. Gampang kok aksesnya gampang. Enggak kan besok gini Pak, rencananya saya siang ke situ dulu, baru malamnya ke sini Bisa. sorenya. Gitu. Jadi sebelum ini ditutup, ini kan ditutupnya jam 6 ya Pak ya, gerbang depan untuk masuk sini. Kalau yang sana jam 6, yang itu 24 jam. Oh, itu 24 jam. Ya, tinggal ngamen nanti kalau timbul akses agak sulit bilang aja saya nyari Pak Jimmy. Nah, Pak Jimmy siap. Jadi semua apa ini Heeh. layak yang ada di distrik Heeh. parkiran kalau jenengan pakai nama saya minimal Iya, apa itu privatnya itu ada. Masya Allah. Terima kasih Pak Jimmy. jadi jenengan ini malam di masjid minat ya bikin saya bikin Izin Pak Jimmy. Siap Pak nanti Jimmy. market kan tinggal cuman kan masih market mengingetin awas orang-orang Ya, siap Pak. karena namanya orang tidur di situ kalau Iya, betul. 16 di Istiqlal sulit Pak. Istiqlal sulit Pak. Betul. Tempat lain Nggak boleh kok Pak. Di Istiqlal sekarang nggak boleh untuk tidur Pak. nggak boleh gitu. Kan saya tadinya kan keamanan itu juga. Oh, pernah jadi keamanan Istiqlal? Pernah. Iya. Berapa tahun Pak Jimmy di sana? Hampir 5 tahunan. Waktu masih muda atau baru-baru ini aja? Ya tahun kita tahun 90-an. Oh, tahun 9 jadi di situ ya Pak? Ya, parkir di situ. Alhamdulillah, Antara makasih Pak gereja Jimmy. antara gereja sama masjid. Heeh. Yang mobil-mobil gereja saya yang masukin ke masjid. Ini Pak Jimmy ada dari Kak Lia Amalia. Alhamdulillah, makasih Pak Jimmy. Oke. Terus ini ada dari Kakak AA. Terima kasih Kak David. Sama-sama. Ini orang baik-baik, ketemu orang baik-baik terus. Alhamdulillah. Oh, ini Kak Seloyama gini. Aku tahu tuh Kak Davidnya kemarin habis makan di situ. Ini ada netizen yang kemarin di sini katanya. Mantap. Berarti udah ada yang kenal. Cakep Kak, ini baik hati orangnya memang. Ini 24 jam. Memang ya Kak. Tapi masuknya dari Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Ya, ini jalur Merdeka Selatan. Pintunya di mana sih Pak? Itu nanti depan Halte itu kan pintu masuk. Itu 24 jam ya Pak? 24 jam. Oke. Itu kan nggak ditutup. Oke. Mobil bisa masuk. Mobil bisa masuk. Siap. Mobil masuk situ ngomong aja nanti mau ke tempat Oke. Pak Jimmy gitu. Minimal kan keamanan penjaga kan. Oke. Bukain pintu bantu. Terus nanti tinggal parkir juga depan lorong parkirnya deket-deket masuk. Kita kan jalan kaki Kak, nggak pakai parkir. Oh, kalau Seandainya teman-teman mereka ada teman ya siap. kan nggak mungkin parkir di luar. Harus dalam ya Pak. Kalian suruh masuk aja
biar tenang. Heeh. Jika Pak Jimmy ada yang doakan dari Kak Syakila. Lancar terus gitu Pak usahanya. Nih. Amin. Banyak yang doakan Rek. Kita tambah saudara guys, Pak Jimmy dan Kak David. Ternyata Pak Jimmy mengikuti kasus Vina loh guys. Tuh dia katanya mau nyincang kalau ada aib. Dicincang. Jadi saya pikir kalau misalnya sampai di tempat lain sulit, Mm-hmm. di sini kita sangat mudah. Oke, siap Pak Jimmy mantap. Saya yang jamin Alhamdulillah. ya. Dan situ mau besok 24 kemari silakan. Masya Allah. Ya. Kalau nanti timbul kesulitan di depan, bilang aja tamunya dari Pak Jimmy. di blok D. Ya. Blok G. D. Oh ini D ya? Depan kan A, A, B, B. C. Ini yang C. Ini D. Nah, ternyata warungnya Pak Jimmy di blok D, saudara-saudara. D9. D9 ya ini ya? Kalau nanya dari depan ya semua udah pada tahu lah. Udah tahu kalau dari Ya. depan. Oke Abang Pak David, Jimmy guys. Nanya Mas David gitu aja udah tahu ya kan anaknya gitu. Kalau nanti sampai masih menggunakan nama lain nanti kan D. dipersulit. Ya. Betul. Gitu. Kalau nanti misalnya apa nyari Pak Jimmy, tamunya bilangnya nyari tempat Pak Jimmy. Pak Jimmy ya. Ada kepentingan apa? Misalnya, oh tamunya udah datang yang dari Bogor, dari Tangerang, dari mau merapat ke sini silakan. Wih, 24 jam. mantap. Tinggal Masya sampai Allah. kiring aja minum kemari. Iya dong. Siap Pak, betul. Sampai kiring kemari, kan, akan mau minum. Oke, sip. Itu aja. Ya, itu orang Tangerang, Kak Sakila Mai. Selama jenengan ada di sini, dalam urusan Vina ini, kalau di tempat lain mungkin kurang nyaman. Betul. Di sini aja ini udah gratis, nggak bayar. Alhamdulillah. Cuman itu aja kalau peralatan hati-hati. Oke. Mesti berhubungan sama Marwot. Marwot ini gimana? Terakhir Begitu ya. keturun. Pak itu masjidnya memang begitu atau sebenarnya belum jadi itu? Sudah jadi. Memang bentuknya begitu ya Pak ya? Bentuknya Dibuat begitu ya. begitu. Itu Kak David ada yang doain lagi Kak Tuti itu Kak. Langsung jawab aja Kak David. Biar tambah akrab. Tuti Laila Solihah tuh bilang Pak David, Pak Jimmy sehat selalu. Amin. Nah, langsung jawab. Amin. Terima kasih Mbak Tuti. Ya kan? Terima kasih Mbak Tuti. Semoga ada balasan barokahnya. Amin. Ye. Kalau ada yang mau merapat, Nah, silakan Mbak. Segala namanya ngobrol di situ bisa. iya. Ya kan? Situ ada ngobrol. Nanti kan kita tidur di sini. Oke. Saya tidur di sini. Oh, Bapak jadi di sini. Nah, kalau mau pulang kan dekat aja. Oke, Pak. Sama dengan ada di sini. Jadi temenin. Apalagi kalau kasus Vina itu. Minimal kita harus memberikan update terhadap jenengan. Masya Allah, terima kasih Pak Jimmy. Ya ini kan satu apa namanya, satu perjalanan jenengan, Oke. ya kan? Direncanakan aja enggak? Artinya kan nggak merencanakan apa itu? Memang niat ke Jakarta untuk ketemu pimpinan RI 1. Oke. Tapi alhamdulillah sampai mampir di situ. Berarti kan petunjuk ya ini kan. Ya, betul. Nggak ketemu nggak orang-orang Iya. sulit. Masih punya kapasitas semua ya kan. Ini mudah-mudahan sampai ke sana Amin. kapasitas sampai ada. Gitu ya Pak Jimmy. Ya. Terima kasih. Udah, insya Allah kalau udah sampai sini sampai jalan ini terus. Amin. Itu kan. Jadi kalau kita itu sabar, terus yakin atas pertolongan Allah, Allah tunjukkan ketemu orang yang tepat begitu. Nah, modalnya sabar itu tadi. Sabar dan tabah ya Pak Jimmy ya.
Pak Lutfi minta nomornya Pak Jimmy, Pak, biar nanti iya nanti aku minta nomornya Kak David. Nama itu Pak. Karena nomor Kak David mana? Enggak, nanti aku minta nomor HP-nya Kak David maksudnya. Oh ya siap. Jadi ini loh netizen usul biar nanti komunikasinya gampang. Siap Kakak. Semangat ya semangat apapun keputusan Pak Lutfi, karena Pak Lutfi yang di lapangan saya hanya bisa mendoakan. Yes, terima kasih. Ini banyak yang doain tuh Pak. Jadi saya ulangin lagi, Nggih. kalau ada teman-teman jenengan mau merapat kemari, Ya. 24 jam, 24 jam. kan? Nggih. Silakan merapat, Merapat masuk Merdeka Selatan. masuk Merdeka Selatan. Nanti ada pintu parkir kan ditutup, Nggih. itu dorong aja tinggal buka. Nggih. Terus masuk ke dalam, ke Lenggang Jakarta. Lenggang Jakarta. Terus cari Pak Jimmy. Pak di Jimmy. Blok D9. Blok D9. Oke guys. Jadi jadi gini guys, Pak Jimmy Menuju ini masjid, masjid apa namanya Pak? Masjid apa ini? tadi Anur. Anur. Masjid Anur. Kan dari sana lorong lurus. Jangan. Kalau tinggal ke saya, kalau tinggal lihat ke kanan. Ya kan? Kak Suhardi, aku besok rencananya itu siang ke Kertanegara. Kalau pagi kan Pak Prabowo masih bubuk mungkin ya. Aku agak siang ke Kertanegara, sorenya merapat ke sini, ke Monas. Jadi kata Pak Jimmy, siapapun yang mau merapat ke Monas, bahkan malam pun beliau bersedia membukakan akses. Insya Allah aman, nanti satpamnya mau dikasih tahu. Jadi untuk sahabat Lutfi dan sahabat Pak Ustadz difasilitasi Pak Jimmy untuk datang ke sini. Blok D nomor 9. Masuknya dari Jalan Merdeka. Masuknya dari Jalan Merdeka Selatan, guys. Jangan salah masuk ya, jangan salah pintu, nanti harus muter. Apa ya? Jadi Merdeka Selatan itu dekat Balai Kota, Telkom. Kak Yudi Wahyudi, saya ada di Monas. Monas di warungnya Pak Jimmy, Blok D9. Nah, alhamdulillah beliau ini ternyata juga memperhatikan dan mengikuti kasus Wina. Sampai tadi bilang, kalau aku jumpa Aib tak cincang katanya. Karena apa Pak? Kenapa Aib dicincang? Ya karena itu tadi ucapan dia bohong semua. Bohong semua, sampai mencelakai orang lain ya Pak ya. Kayak orang lain. Tuh mau dicincang tuh Aib. Ya, Terima kasih, Pak diberi Jimmy. Pelajaran lah. Ini kata Kak Emon, terima kasih Pak Jimmy, moga dilimpahkan rezekinya. Orang nggak beres itu. Teman saya bilang, untung lu nggak di Jakarta. Jakarta cari gitu. Oh tuh kata Pak Jimmy, kalau di Jakarta dicari itu sama Pak Jimmy, dicincang kalau ketemu. Ya Jalan Merdeka Selatan lewatnya guys. Jadi besok rencananya siang kita nyambangi Kertanegara guys, sampai sore. Semoga nggak diusir, tapi malah ditemui. Nah kemudian nanti menjelang maghrib aku merapat ke warung Pak Jimmy, kios Pak Jimmy di Blok D9. Salam buat Pak Jimmy, berkah selalu kata Kak Lili Sumira. Terima kasih. Terima kasih itu Pak Jimmy, Kak Lili langsung dijawab Pak Jimmy. Ini ya guys, saya mengucapkan terima kasih dari yang paling dalam kepada semua Anda semua yang mensupport saya dalam bentuk apapun. Itu menambah energi juang saya. Jadi dalam bentuk apapun, bentuk doa, bentuk motivasi, bentuk share bentuk ya kan Pak ya, memviralkan apapun, bentuk ngirim makanan ya boleh juga, pokoknya semuanya bentuk apapun saya sangat terima kasih. Tuh alhamdulillah, Ya, kan? namanya perjuangan ya. Jadi kita rakyat harus bersatu ya Pak ya. Kalau nggak bersatu kita nggak bisa melawan kedoliman, betul nggak Pak? Harus bersatu kata Pak Jimmy mah. Satu sama saling memberikan motivasi. Nah mantap, mantap serantap memang. Coba ini hidupinya. Anginnya mau dimatiin. Iya Pak, aku nggak Pak, nggak kuat ya Pak. Anginnya dimatiin. Iya nggak kuat ya. Anginnya dimatiin. Amin. Nah itu Kak David itu kalau balesi capek itu. Ini pada ngecapin terima kasih semua pada Pak Jimmy.
Makanannya apa aja Pak Jimmy? Oh ada nasi goreng, bakso urat, soto, nasi goreng jenis bakso, soto, sop iga, sop daging ada. Oke guys, bentar tak adepkan ke sana ya. No, silakan dibaca sendiri. Tuh nasi goreng spesial, aduh ayam kambing mawut. Nasi goreng mawut tuh kayak apa Pak? Oh, campuran mie. Oh campuran mie, bakso urat, cincang, mercon loh. Bakso mercon ya apa Pak? Di sini cabe. Oh cincang cabai guys, yang pedes. Soto ayam betawi, babat daging, sop iga, sop daging. Wih ini komplit amat ya. Ada semua guys. Restoran. Kalah restoran katanya. Adaan semua. Apa? Iya apa nih? Lihat Bang Davidnya. Mana tuh? Malu. 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 Malu in frame beliaunya. Malu. Betul tuh Pak Jimmy. Alhamdulillah loh guys, ini ketemu Pak Jimmy. Jadi beliau bilang begini tadi. Kalau misalkan malam-malam itu nggak tahu mau nginep di mana, kita nginep di masjid ini, Monas ini. Beliau yang akan memberi akses. Jadi bilang aja sudah izin Pak Jimmy, nanti Pak Jimmy yang izin kepada Marbot. Alhamdulillah. Soalnya tadi itu aku Pak Ustadz dan Kak siapa tadi, Kak Begitu baru mikir ini tidur di mana besok malam ya, karena kan rencananya besok malam kami nggak pulang ke kantor Kak Roni karena pagi-pagi mau ke CFD. Kalau tidur di Kak Roni nanti bangunnya agak siang malah nggak jadi ya kan. Tanya, ini warung ini lunak amat ya cara pembayarannya. Simpel ngikutin zaman. Ini ada yang bilang Kak Reni bilang begini, si Aib memang biang kerok. Betul ya Pak ya? Iya, biang kerok dia. Biang kerok tuh kan. Bayaran gitu kok. Kelihatan kalau bayaran ya Pak ya? Iya. Selalu kalau dia bicara image-nya itu kelihatan bayaran banget. Dajjal Pak Aib memang bukan manusia. Nah, Dajjal itu. Iya, Sakila bilang gitu. Dajjal lebih. Cocok ya Pak ya? Ya. Dajjal. Untungnya nggak ketemu sama orang-orang Hercules, dia ngumpet. Ya kan? Iya. Memang diumpetin. Oh, kata Pak Jimmy, Aib itu diumpetin guys. Karena berbahaya bagi kubu sebelah guys. Ya, bagi kubu sebelah bahaya. Nah, cari itu sampai. Dajjal itu manusia, bukan manusia itu. 7 orang bisa masuk tanpa Dan dia sangat pede ya Pak ya? Iya, ngomong seenaknya aja di TV di YouTube aja. Itu kalau ketemu kita robek-robek mulutnya bisa ya Pak ya? Iya. Kalau dia bisa kembali, kalau nggak kembali ya kan gas benar itu dia. Untung dia nggak ada di Jakarta. Ini loh guys, bonus dari Gusti Allah, saya ketemu Pak Jimmy. Ternyata beliau sangat care dengan kasus ini dan sangat peduli dengan 7 terpidana. Makanya beliau tadi ketika melihat tasku tadi bilang Masya Allah katanya. Ini kan bendera. Ya. Oh, yang pakai bambu. Ya, pakai bambu. Enggak Pak, repot Pak. Oh, repot. Kan karena saja, gini. Taruh kita saja. Ya ini terus sama ini. Kepala. Karena gini Pak. Ada tanda kan. Awal-awal kan aku berangkat sendiri Pak. Sendirian lah. Kalau sendirian kan mau bawa bendera kan nggak bisa Pak. Iya. Itu maksudnya dari Semarang tuh udah sendirian aku. Udah terus kalau bawa bendera bawa kamera kan nggak bisa Pak. Iya. Kita kira berdua namanya. Pak kata teman-teman, Aib kita bikin sate aja kalau ketemu katanya Pak. Cocok Pak Jimmy, cocok? Iya. Yang Dajjal kok itu. Hah? Kita buat perkecil aja. Bayaran dia itu.
kita mengharapkan bisa melakukan Iya. ya kan. Ya kan mereka semua ini Pak mendukung kami karena apa? Kepengen ini terungkap Pak kebenarannya dan terbebas ini. Udah masuk nggak salah hukum seumur hidup logikanya piye Pak? Makanya orang nggak salah di hukum tahu. Itu yang menjengkelkan. Nggak tahu menau, nggak ada urusan ke situ. Tiba-tiba ditangkap terus dihukum. Terus yang kayak begitu tuh loh, kok aparat mesti dibela? Makanya Mesti Pak. dibela. Nggak masalah, terlambat. Yang penting hadir ya. Penting tuh hadir. Ini bener Pak. Ini tuh apa? Tidak saling ketemu, tidak kenal secara fisik, tetapi supportnya luar biasa Pak. Ini ada yang ada yang di Taiwan, di Singapura, di Malaysia. Lagi meliput juga ini. Ya nontonin gini gitu. Ya. Makanya luar biasa ini supportnya kepada kami. Nah gini Pak, Pak Jimmy tak ceritain. Menurut saya perjuangan saya ini kan ada 3 tahap Pak. Tahap pertama adalah jalan kaki dari Jepara sampai Jakarta. Itu baru tahap pertama Pak. Belum berhasil. Nah tahap kedua adalah ketika sudah sampai Jakarta ketemu Pak Prabowo. Itu tahap kedua. Di mana untuk tahap kedua ini kita lebih banyak main taktik daripada tenaga. Kalau yang tahap pertama kemarin kan tenaga Pak, jalan ya sedikit taktik. Tapi sekarang main banyak taktik Katakanlah strategi. nampak Tilasnya. Sekarang taktiknya. Nah, justru ujian terakhirnya adalah pada tahap ketiga, yaitu setelah saya ketemu Pak Prabowo sampai dibebaskannya 7 terpidana, sampai terungkapnya kebenaran tentang kasus ini loh Pak. Jadi 3 tahap. Jadi saya insya Allah sama Pak Ustadz dan tim setelah ketemu Pak Prabowo tidak berhenti Pak. Oh, itu belum selesai kok. Belum selesai Pak nih. Kalau ketemu Pak Prabowo itu saya berhenti, berarti itu kepentingan saya dong. Kepentingan jenengan ya. Itu guys. Jadi ingat ya guys, ini garis bawahnya adalah saya ke Jakarta targetnya ketemu Pak Prabowo. Jadi dimanapun ketemunya yang penting ketemu. Kemudian setelah ketemu Pak Prabowo, saya tidak akan berhenti mengawal sampai ada tindakan nyata dari Pak Prabowo. Betul kan Pak? Betul. Kalau nggak ada tindakan nyata, tak parani meneh Pak. Istana tak ubengi setiap hari peng pitu, nggak apa-apa wes mubeng istana peng pitu. Kenapa kok bisa terhambat sih? Padahal pelakunya udah jelas. Loh Pak, gini. Pinanya korbannya sudah ada. Jika semua penegak hukum berlaku jujur, transparan, pasti terbuka. Makanya kan kuncinya Nah, itu aja gitu. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa sih mereka harus tidak jujur dan tidak transparan? Siapa yang dilindungi? Kan pertanyaannya itu Pak. Pertanyaan siapa yang dilindungi? Kalau yang terus kemudian, kalau yang dilindungi orang biasa Pak, atau tidak punya pengaruh besar di negeri ini, pasti sudah terbuka Pak. Karena yang ngurus ini juga orang-orang besar kan. Ya, orang-orang gede juga. Tapi sampai belum terungkap kan. Belum. Maka jalur terakhir adalah jalur langit, minta sama Gusti Allah. Syariatnya saya jalan dari Jepara ke Jakarta, itu syariatnya. Tapi hakikatnya kita itu mengetuk pintu langit. Kan gitu Pak. Tuh. Kan lucu seandainya saya hanya berdoa di rumah, tidak jalan kaki, tapi minta pintu langit terbuka. Sulit. Nah, ngono loh maksudnya, karena Allah itu melihat keseriusan kita dalam berjuang. Keseriusan kita. Karena bagi Allah kan mudah tuh Pak. Bagi Allah kan mudah. Tanpa saya jalan kaki pun, Allah Allah membukakan pintu-pintu hati orang-orang yang terlibat kan bisa selesai. Maka sebenarnya tanpa saya jalan kaki pun itu pasti selesai oleh Allah kan. Cuman kenapa saya dimampukan jalan kaki oleh Allah sampai Jakarta? Yo karena mungkin dengan wasilah saya jalan kaki ini rakyat menjadi lebih sadar, banyak yang sadar, berdoa terjadilah. Kan gitu Pak. Bayangkan loh Pak Jimmy, saya ini orang nggak pernah olahraga, bisa jalan 40 hari sampai ke Jakarta tanpa tepar. Saya nggak pernah demam Pak, hanya kepala berkunang-kunang karena kurang tidur. Karena kurang tidur aja. Bukan karena sakit, Karena kurang istirahat. kurang istirahat doang. Nah, 40 hari ya?
40 sampai sini 39 hari, Pak. Waktu itu. Luar biasa. Nah, tanpa sakit malah tambah sehat, tambah ganteng, Tambah prima ya. tambah prima. Nah, itu kalau nggak dimampukan oleh Allah mana bisa, Pak? Pertanyaannya, kenapa Allah memampukan saya jalan kaki ke sini? Artinya, pasti ada rahasia di balik saya jalan kaki, Pak. Ya, karena niat ini tadi Betul. Allah memberikan satu barokah, macam-macam barokah. Nah. Kesehatan dia, apa segala macam. Persaudaraan, Pak. Kemudian Iya kan? persaudaraan. Timbul persaudaraan segini militan. Sekian banyak. Iya. Oh, ini banyak yang ini ya, banyak yang monitor ya. Jauh-jauh lagi ya. Wow. Ini kan satu karomah barokah yang kita nggak sangka ya kan. Betul, Pak. Mau dalam persoalan pasti ya. Akan mengangkat posisi jenengan. Oh, jadi menurut Bapak ini mengangkat posisi saya, Pak ya? Iya, menambah perbedaan sampean di satu sisi, kedua ya ini barokah sampean juga, ya kan? Itu dengan sampean melakukan silat, tiga kriteria yang sampean sampaikan, Iya. nanti yang ketiga itu ya itu. Nah, terus sampean, oh, program yang lainnya mau kemana kan nggak tahu. Iya. Tiba-tiba jenengan sampai di warung saya. Nah, itu kan tidak direncanakan oleh manusia. Ya, dalam kondisi yang ya lagi santai-santai, sampean punya pola pikir tadi mau kemana Iya. ya kan? Iya, tadi saya waktu di situ, Pak. Waktu duduk di situ tuh mikir bertiga. Iki aku sesuk bengi turu ning ndi ya? Tuh, karena kalau tidur di tempatnya Mas Roni itu kan jauh, Pak. Di Duri Kepa, Pak. 7 kilo dari sini. Dari Kepak itu Takutnya kan itu dari Kepak Duri Kepa itu 7 kiloan, Pak. dari ya sini. sekitar 7 kilo. Nah, kalau aku pagi mau ke CFD kan takut karipan, Pak. Jadi terlambat nanti. Lambat ntar. Pak Jim ini ngomong-ngomong aneh, Rek. Orangnya mateng. Ya Pak Jimmy ya. Kalau ilustrasi gitu ya boleh. Ya Karena kita mateng ini. Punten. Pak Jimmy udah ada 70 tahun? Oh, pantas guys, 70 tahun matangannya udah mateng. Jadi kalau buah itu udah enak dimakan, sangat enak dimakan wis. 70 tahun ternyata beliau. Nah, di Jakarta udah berapa tahun, Pak? ini udah sekitar 50 tahun. Di Jakarta 55 tahun, berarti sejak Perjaka dong. Iya. Dari 68. 68. Jakarta belum serame ini loh, Pak. Ya belum ya. Tapi termasuk udah rame ya, Pak ya? Ya masuk udah rame. Dari 68 Pembangunan belum banyak. Iya. Hanya bisa dihitung-hitung aja pakai jari. Yang ada itu Antarina, Nai, Jalan Kuningan ya belum jadi, semuanya belum jadi. belum jadi ya. Masih perumahan penduduk. Setelah 90 kemari ya baru kan. Ya kan? Dasar pembangunan. Pak Harto. Pak, ini kita ngomong sendiri ya. Menurut aku nek tak pikir-pikir, tak rasa kok presiden terbaik itu rakyat Indonesia sampai sejauh ini kok Pak Harto sih? Setuju nggak sih sebenarnya kira-kira? Kalau jenengan ngomong begitu, artinya kalau untuk kehidupan bangsa Indonesia memang bagus zaman pangan. Ya, maksudnya kehidupan Pak memang. Kehidupannya karena sangat pangan itu kok cukup. Cuman di balik itu saya kan nggak bisa menceritakan mengenai di belakang beliau ya nanti. Karena ada trik-trik unsur pengkhianatan di belakang kita. Iya Pak. Ini saya nanti bisa cerita sampai selesai. Ya oke. Mantap loh. Soal kenegaraan. Mateng kan beliau. Soal kenegaraan bisa saya bertanggung jawabkan. Tapi belum waktunya saya ngomong. Ya.
Doa selesaikan. Ya, ini kan untuk umum santai-santai aja, Pak, yang landi-landi aja, yang landi-landi aja. Agar rahasia ya. Oke. Makanya saya bilang jenengan ketemu saya. Ya satu approach yang bagus. Apakah itu secara politik? Bapak paham ya? Ya kan Atau saya, bahkan terlibat? kan saya bincang-bincang tentang sejarah. Kalau enggak saya kan nggak tahu. Saya banyak belajar sejarah dari beliau. Dari Dari Paduka. Paduka. Oke. Iya. Banyak ininya. Men jangan buat dulu. Cuman kan saya nggak bisa ceritakan itu. Paham, Pak? Kan gini, Kak, Sedikit Pak. rumput itu. Nggih, kan logikanya gini. Yang diketahui oleh umum secara ini kan kita ngomong secara umumnya, Boleh. kehidupan rakyat Indonesia itu terbaik adalah masa Pak Masa Soeharto. Pak Harto. Betul kan? Betul. Adapun mengenai lika-liku politisnya, lika-liku kekuasaannya, itu kan beda cerita, Pak. Beda ceritanya. Itu harus khusus, Ya, harus privat nih saya, kan gitu. boleh dibuka dulu. Oke, Pesan beliau kan, kapan Mbak waktunya Mbak? Nanti ada waktunya. betul, Pak. Karena berkaitan dengan apa ini ketitipkan bangsa dan negara. Jadi kalau Mbak titipkan satu waktu akan aku ambil. Ah, Itu luar bahasa. biasa. Kak ini nganu ya mandinya pakai kembang 7 rupa ya, biar besok bisa dipencet dan langsung gol. Bangsa dan negara ini. Iya. Jadi siapa-siapa yang terlibat di belakang Pak Harto, wah layaknya udah termasuk negara superpower yang nanti menyangkut Papua. Ah, Freeport akhirnya. Jadi sampean dari saya bisa dapat informasi pemerintah punya utang, tapi negara nggak punya utang. Ah, Agak beda kan ya? beda ya? Beda. Pemerintah punya utang, tapi negara nggak punya utang. Negara nggak punya utang. Beda ya, Pak ya? Beda. Nah, punten Pak, sekarang menurut jenengan, kenapa utang negara kita saat ini sangat banyak? Oh, itu saya bilang tertekan. Hah? Berapa triliunnya? Baru 8 triliun. 8.000 triliun. 8.000 ya? Ya, kecil itu. Kalau dibanding dengan kekayaan kita maksudnya. Oh iya. Luar negeri yang punya utang nanti. Punya utang negara ya. Tolong garis bawahi. Oke. Tapi jangan sampai nge di sini dulu. Enggak, Nanti nanti ramai itu. ini nanti. Saya besok bisa samperin. Jangan dulu. Anu, Oleh-oleh buat dengan. alhamdulillah, saya tidak salah mampir ke warung ini. Oke guys, ini saya turun dulu ya. Mau di privat sama Pak Jimmy. Anda nggak boleh iri ya. Oke, matur nuwun atas supportnya teman-teman, doa terbaik untuk Anda semua. Mohon maaf atas Nanti kalau yang kesilapan. kemarin kasih tahu. Ya. Saya tutup pakai. Siapa? Oke, dia nanti kalau udah nyampe mau telepon.